Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kita telah belajar macam-macam kebutuhan manusia. Kali ini kita akan belajar alat pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu berupa barang dan jasa. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Alat untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu berupa barang dan jasa. Barang seperti mobil, pakaian, makanan, dan lain-lain. Sedangkan jasa seperti dokter, guru, supir, dan lain-lain. Karena alat pemenuhan kebutuhan tersebut sangat beragam, maka kita bagi alat pemenuhan kebutuhan tersebut seperti menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, menurut hubungannya dengan barang lain, menurut tujuan penggunaannya, dan menurut proses pembuatannya. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan atas barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contoh, ibu membeli 2 kg jeruk dengan harga Rp25.000. Maka uang yang dikeluarkan oleh ibu merupakan bentuk pengorbanan untuk mendapatkan jeruk. Sedangkan barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air. Berikutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti dengan singkong, dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak saling melengkapi, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain seperti lahan, mesin, dan gedung. Sedangkan barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contohnya, buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar dan alat tulis. Berikutnya, alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah antara lain padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan
karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang jadi antara lain nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, dan lain-lain. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.